Let's wake up and fly higher with Ci Grace. Oke, silakan Ci Grace. Oke, thank you. Aku mau langsung share konten ya, Ko Jun. Oke, Grace. Oke, teman-teman, sambil nunggu boleh siapin pena sama kertas lembar ya. Nanti kita ada main game di sini. Oke. Fokus hari ini aku perlu waktu kalian 45 sampai dengan 60 menit. Hanya hari ini saja dan hanya 60 menit ini aja. Jadi give your best attention to me now, oke? Kita sama-sama belajar di sini. Aku nggak mau wasting my time, kalian sambilan main handphone, atau ada yang sambilan ngerjain sesuatu. Apapun itu, drop it, fokus here. Oke, judulnya hari ini, Know Your Privilege. Jadi, privilege itu hak istimewa ya. Privilege itu kalau misalnya karena kita kalau mau siapin materi kan pasti kita ada banyak nonton, dengar, baca. Nah, waktu aku dapat privilege ini, mereka lebih kepada ketika kita punya hak istimewa, lebih kepada ras. Jadi ketika kita punya hak ras atau kekuatan yang kita punya, kayak misalnya kita punya jabatan lebih, atau kita punya power lebih lah ya dalam hal apapun, nggak cuma jabatan. Nah, waktu kita punya hak-hak istimewa itu kita diminta untuk berdiri untuk orang lain yang nggak punya. Jadi kalau misalnya kayak lihat orang lagi dijahatin orang karena kulitnya, karena beda kulitnya, kita yang sama, misalnya kita yang white lah ya, biasa kan ini di Amerika kan. Nah, yang kulit hitam lagi dianiaya sama yang kulit putih. Nah, yang kulit putih itu tuh harus berdiri karena mereka punya kulit putih, mereka harus berdiri untuk orang kulit hitam itu, mereka harus bantuin gitu. Jadi know your privilege di luar negeri itu lebih kepada membela orang-orang yang nggak punya hak istimewa. Nah, kalau di sini aku mau kita tahu kita itu punya hak istimewanya supaya kita bisa memulai lebih awal daripada orang lain. Jadi judulnya seperti itu. Next-nya, oke. Nah, mengenali hak istimewa yang Anda miliki. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, kadang-kadang kita nggak terlalu aware. Kalau ternyata kita itu punya nilai plus dibanding orang-orang lain. Contohnya dalam hal kepribadian kita sendiri, entah itu karakter kita, personality kita, atau kepintaran kita, atau kemampuan kita menganalisa segala sesuatu tuh kadang kan masing-masing kan berbeda. Karena ini kan khusus. Tuhan ciptakan setiap orang tuh unik. Masing-masing punya kelebihan dan ada yang punya kelemahan. Tapi kelemahan itu juga bukan hak cipta mati gitu, ibaratnya begitu ya begitu terus, enggak. Tapi kelemahan yang kita miliki juga bisa kita upgrade kalau kita mau belajar. Nah, karakter dan personality itu lebih kepada DNA. Iya, DNA kita. Jadi, tapi ini pun tetap aja bisa kalau misalnya kita merasa kita orangnya yang karakternya emang yang kayak orang yang terlalu cermat, orang yang terlalu stabil, atau orang yang terlalu intim, atau orang yang terlalu dominan, itu kan karakter kita, bawaan kita. Tapi itu juga bisa dirubah seiring dengan kedewasaan kita. Contohnya kalau misalnya aku dulu termasuk orang yang cermat. Aku orang yang cermatnya nggak dewasa. Orang cermat yang nggak dewasa itu dia cenderung perfeksionis. Dan kalau misalnya mendelegasikan tugas, itu cenderung kalau misalnya ada kesalahan atau tidak dikerjakan sesuai dengan keinginan perintah, nah itu biasanya aku ambil alih. Nah, aku orang yang cermat perfeksionis, cermatnya nggak dewasa. Itu tipe orang yang nggak dewasa. Nah, kalau cermat yang dewasa itu bisa membimbing. Cermat yang dewasa itu menyerahkan, mendelegasikan sesuatu, tapi tanggung jawab tetap di kita. Jadi kita nggak bilang karena tanggung jawabnya sama aku, jadi mesti sempurna, lu mesti kerjanya sempurna, lu nggak bisa, gue yang kerjain. Nah, nggak seperti itu. Tapi cermat yang dewasa itu bisa mengajar, bisa mendidik, bisa memberi contoh, bisa memberi teladan, dan mengarahkan sampai dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, karakter itu bisa berubah. Karena aku dulu orangnya cermat perfeksionis, tapi aku udah mulai belajar untuk menumbuhkan yang kayak karakter intimku kurang. Zaman dahulu kala ya. Aku orang yang lebih suka ngobrol sama kertas, ngobrol sama buku ya. Baca buku,
nonton, pokoknya aku menghidupi duniaku sendiri. Tapi ketika belajar tentang karakter, aku ngerti kalau aku tuh bisa mengupgrade diriku. Jadi yang kurang aku tambahin. Contohnya yang kayak Intin ya, aku pernah cerita sih dulu, nggak tahu udah cerita belum di sini. Nah, aku tipe orang yang nggak suka ngomong sama orang. Padahal kalau sekarang orang ketemu aku, orang taunya aku tuh orangnya sangat ramah. Padahal sebenarnya kalau misalnya aku mau balik-balik ke diriku, apakah aku nyaman? Sebenarnya ya kalau dikorek-korek sampai ke dalam-dalam sendiri hatiku yang paling dalam tuh saya aku kurang nyaman juga. Tapi aku belajar untuk bertumbuh. Nah, zaman dulu waktu aku belajar itu aku bisa aku banyak baca koran, berita, nonton gitu kan supaya aku tahu apa yang lagi ada terjadi di dunia kan. Nah, pas satu hari itu pertama aku mengambil langkah untuk aku berubah. Aku ketemu satu AI lagi enci-enci lagi liatin pohon mangga. Terus aku deketin. Jadi aku bilang, aku harus bisa ngomong sama orang ini. Nah, itu pertama kalinya aku ngomong sama dia, aku tuh cuma bilang gini, Ci, ya katanya kan, pagi, katanya kan, ini pohon mangga ya, Ci? Ya, padahal aku sudah tahu itu pohon mangga, dan dia lagi liatin buah mangga gitu. Tapi karena saking aku kikuknya, aku tuh bisa nanya hal yang nggak penting gitu. Cici yang nanam ya, Ci? Pokoknya nggak penting banget. Begitu selesai kan aku mikir dalam hatiku kan, 4 kalimat itu aja. Begitu selesai aku dalam hatiku mikir, aduh gila, ngapain gue nanya yang nggak penting kayak gini, mestinya aku nanya yang lain, Cici di mana, anaknya siapa atau apa kan. Terus aku tinggalin karena aku saking bingungnya aku tinggalin. Tapi itu step pertama dan aku ingat terus sejak saat itu aku terus berusaha terus belajar. Kalau misalnya ada yang salah, ya aku ini aku perbaiki. Nah, itu contohnya di karakter. Personality juga begitu. Kita waktu orang lihat kita orang kita seperti apa, karena kan kita itu kan apalagi kita barisan depan ya, kita orang yang memang semacam marketing lah ya. Nah, pertama kali orang tuh mesti suka sama kita punya sifat, sama kita punya gerak-gerik, kita punya attitude, orang mesti suka dulu kan. Jadi aku upgrade di sini, dan itu aku mulai dari aku yang gak seperti aku yang sekarang. Oke, jadi kita bisa perbaiki. Ada orang-orang tertentu yang memang mulutnya manis banget, memang orangnya ramah banget. Nah, dia punya nilai plus di situ, dia punya hak istimewa dia di situ. Nah, ini dalam hal kepribadian. Terus silsilah keluarga, mungkin ada yang keluarganya itu keluarga orang-orang berada, terus lingkungannya, keluarga besarnya orang-orang berada. Terus juga ada yang ternyata orang-orangnya orang-orang yang Grace suaranya hilang. Disconnect kok, tunggu sebentar ya kok. Teman-teman tunggu sebentar ya. Sepertinya koneksinya bermasalah. Mental ini. Ya, teman-teman karakternya, personality-nya, tipenya yang apa teman-teman? Udah pernah dicoba belum? Dicari tahu. Jadi ada tesnya ya teman-teman. Sebetulnya ada tesnya untuk mengetahui tipe personality. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya supaya kita bisa mengenal kekuatan sama kelemahan kita. Oke, Cigres sudah gabung. Silakan. Sorry ya. Cigres. Ini kembali. Oke. Sorry, yang tadi balik lagi. Aku tadinya mau tolak orang punya telepon malah keangkat. Nah, silsilah keluarga. Masa kecil, terus kita bertumbuh dalam lingkungan yang seperti apa? Lingkungan sekolah kita, apakah kita dulu sekolah swasta atau kita sekolah negeri, itu sedikit banyak itu menjadi hak istimewa kita. Ini aku punya layar kebalik nggak sih, Kak ya? Landscape kan? Miring ya, miring. Oke ya, maksudnya nggak potret kan? Potret. Salah ya? Ya, oke. Sip. Ini udah oke? Oke. Terus lingkungan sekolah. Kita kalau sekolah di sekolah negeri dengan sekolah swasta itu sedikit banyak akan mempengaruhi hasil kita ketika kita terjun di dunia bisnis. Karena kita kan butuh koneksi. Kita kan memang orang-orang yang bukan kita orang-orang makhluk sosial lah ya. Terus kita hidup juga kita butuh orang lain. Dalam hal apalagi kita yang agen asuransi karena kita kan memang berhubungan dengan manusia. Nah, ini sedikit banyak menjadi hal-hal yang akan membuat kita maju lebih cepat daripada orang lain. Terus kehidupan pernikahan, lingkungan pekerjaan, lingkungan keagamaan. Nah, ini hal-hal
sebagian-sebagian hak-hak istimewa yang mungkin kita miliki lebih daripada orang lain. Halo, Cik Grace. Kepental ya kayaknya. Iya, sepertinya kepental lagi. Nah, udah jalan lagi. Sorry, aku terlempar keluar lagi karena ada panggilan masuk. Oke, next ya. Sorry ya teman-teman, fokus ya. Oke, tahu nggak? Sebenarnya kalau kita mau duduk diam dan menyadari hal ini, orang-orang di sekitar kita atau bahkan diri kita tuh nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya kita tuh memiliki hak istimewa yang belum tentu orang lain punya. Mungkin nanti kita akan masuk dalam game supaya kalian bisa lebih jelas ini seperti apa. Oke, ini namanya privilege spectrum nama gamesnya. Nah, untuk game ini aku minta kalian untuk siapin pena sama kertas masing-masing. Oke, mungkin aku kasih waktu 3 detik. Udah ya? Karena aku udah cuma bilang 3 detik doang. Oke, terus next aku games ini seperti ini. Kevin akan bantu aku di dalam game ini. Nah, Kevin akan baca satu statement. Nah, setiap kalian yang mendengar statement ini, kalian dengar, habis itu kalian pikirin apakah statement ini mencakup diri kalian atau enggak. Nah, kalau misalnya iya, nanti dia ada yang tambah 1. Terus kalau misalnya tidak, dia ada yang tambah 1. Jadi masing-masing beda. Kadang ada yang jawabannya iya, kita plus 1. Kadang ada yang kita iya, tapi nilai kita minus 1. Nah, aku mau kalian hitung total nilai kalian nanti berapa. Oke, Kevin boleh? Ini, Kev. Oke. Ini dari layar Mama atau? Enggak, dari kamu punya WA aja. Oke. Oke, aku baca ya. Poin pertama itu adalah jika kamu adalah orang yang selalu menabung untuk membeli sesuatu. Jika iya, minus 1. Jika tidak, plus 1. Jika kamu adalah orang yang selalu menabung untuk membeli sesuatu, kalau iya, minus 1. Kalau enggak, plus 1. Pertanyaan kedua, jika kamu adalah orang yang mudah membeli sesuatu tanpa memikirkan harga, baik yang diinginkan maupun dibutuhkan. Jika iya, plus 1. Jika tidak, minus 1. Jadi beli tanpa pikir harga, iya plus, tidak minus. Oke. Pertanyaan ketiga, jika kamu adalah tipe orang yang rela keluar uang yang banyak untuk membeli barang yang bermerek. Jadi bisa atau rela beli barang merek, jika iya plus 1, jika tidak minus 1. Oke. Nomor 4, jika kamu adalah orang yang membiayai keluarga. Jika iya minus 1, jika tidak plus 1. Membiayai keluarga, iya minus 1, tidak plus 1. Nomor 5, jika kamu merasa hidup kamu lebih mudah karena good looking. Jadi kalau good looking dan merasa hidupnya mudah, iya plus 1, tidak minus 1. Good looking, iya plus 1, tidak minus 1. Nomor 6, jika kamu adalah orang yang selalu merasa aman karena kamu memiliki backingan dari keluarga atau teman-teman. Jika iya, plus 1. Jika tidak, minus 1. Backingan, ada keluarga dan teman yang bisa backup. Iya, plus 1. Tidak, minus 1. Nomor 7. Jika kamu adalah orang yang dapat pekerjaan karena bisa dititipkan oleh keluarga, teman, atau networking lainnya. Jika kamu adalah orang yang dapat pekerjaan karena bisa dititipkan. Ini maksudnya gimana ya, Ma? Gampang buat dapat kerja, bisa titipin ke orang. Jadi contohnya ada paman atau ada keluarga atau ada kenalan dekat yang bisa masukin kita ke PT atau kenalin kita ke perusahaan. Iya. Oke, kalau punya kenalannya semacam itu iya plus 1, tidak minus 1 ya. Jadi punya networking yang bisa bantu kita cari kerja gampang. Iya plus 1, tidak minus 1. Nomor 8, jika kamu adalah orang yang berpendidikan tinggi, minimal S1. Jadi kalau S1 plus 1, kalau tidak minus 1. Minimal S1, iya plus 1, tidak minus 1. Nomor 9, jika kamu adalah orang yang menghabiskan di bawah 50.000 sehari untuk makan. Jika iya minus 1, jika tidak plus 1.
Di bawah 50.000 sehari untuk makan. Iya, -1, tidak +1. Nomor 10, jika kamu adalah orang yang masih mendapatkan uang saku dari orang tua hingga saat ini. Jika iya, +1, jika tidak, -1. Nomor Oke, 10 itu ya. aja dulu, Kev. Ya. Itu aja. Oke, teman-teman angkanya udah dijumlahin berapa? Ada yang angkanya 10? Boleh buka mic-nya? Yang 10 boleh buka mic? Nggak ada. Oke, yang 9? 9 ada buka mic? Nggak ada. Oke, yang 3 buka mic? Minus. Oke, yang 0. Yang 0 buka mic. 0 C. Siapa 0? Aku. Serius? Oke, ada yang 0 ya. Nah, terus yang paling tinggi siapa? Tadi sampai 9 nggak ada. 8 siapa? Nggak ada. 7? Agatha tuh 7 tuh. Agatha 7. Oh, Novi 7. Agatha anakku 7. Agatha 7. Oke, ada lagi yang di atas 7? Nggak ada. Ya udah. Oke. Nah, tahu nggak teman-teman? Bervariasi. Ada yang 0 ternyata. Terus ada yang 7. Aku yakin ada yang 6, ada yang 5. Coba dicek ya, nilai kalian berapa, nanti aku screenshot. Cek, nilai kalian masing-masing berapa? Tunggu dulu, Cek. Cara hitungnya kayak mana sih? Kalau aku pikir kalau misalnya minnya 4, plusnya 4, minnya 6. Nggak mungkin min. Oh, bisa min. Nggak, Oke, ada tadi yang kan- minus, betul. Betul, ada yang minus. Ada yang mulai dari ada yang minus. Oke, yang minus yang paling gede siapa? Min aku 6 loh. Yanto minus 6. Oke, ada yang lebih besar dari Yanto nggak minusnya? Minus 8, Kojun? Ada yang lebih lagi, teman-teman? Ada yang memecahkan rekor Kojun? Nggak ada. Ya udah. Minus 7, masih kalah. Minus C kok bisa minus 8 ya? Minus Kalau 8. minus 8 kan plusnya 2, berarti totalnya 6 nggak? Minus 6 kan? Ya Iya. nggak sih? Harusnya gitu. Harusnya nggak kita bisa sampai minusnya berapa, habis itu plusnya berapa kan berkurang. Min Iya, 9 nggak bisa. plus 1 kan Harusnya nggak bisa minus 8 dong. min 9. Min 9 plus 1 kan bisa. Oke, gini ya. Kita Oh, ulang plusnya boleh? cuma 1. Oke, Kita ya ulang benar. mau diulang? Ya, ulang dong. Boleh. Oke, Kayaknya ulang. aku salah Kevin, info tolong ya, nih. Kev. Jadi gini teman-teman, misalnya nih di angka pertama kalian enggak, ya udah minus 1. Terus kalau misalnya yang kedua iya, berarti minus 1-nya dicoret jadi 0 dong. Jadi biar nggak susah ngitungnya. Nanti kalau misalnya minus lagi, ya udah di bagian minus. Banyak yang boleh minus 6 teman. bagian minus kalian coret 1, 2, 3, 4. Terus bikin satu yang bagiannya plus. 1, 2, 3, 4. Nanti dijumlahin boleh juga. Tapi kalau plus minus kan gampang. Ada yang plus 1 ya dicoret. Begitu ketemu yang minus gitu. Bisa? Semua udah nangkep caranya? Oke, Kevin, Bisa, ulang ya. Diulang, Ulangin ya. Oke, ulang. Ayo, Kev. Oke. Yang pertama, jika kamu adalah orang yang selalu menabung untuk membeli sesuatu, jika iya -1, jika tidak +1. Menabung membeli sesuatu, iya -1, tidak +1. Nomor 2, jika kamu adalah orang yang mudah membeli sesuatu tanpa memikirkan harga, baik yang diinginkan maupun dibutuhkan. Kalau iya +1, kalau tidak -1. Bisa beli barang tanpa peduli harga. Iya +1, tidak -1. Nomor 3, jika kamu adalah tipe orang yang rela keluar uang banyak untuk membeli barang bermerek. Jika iya +1, jika tidak -1. Rela atau enggak beli barang bermerek yang berharga. Iya +1, tidak -1. Nomor 4, jika kamu adalah orang yang harus membiayai keluarga. Jika iya -1, jika tidak +1. Membiayai keluarga, iya -1, tidak +1. Nomor 5,
Jika kamu merasa hidup kamu lebih mudah karena good looking, jika iya +1, jika tidak -1. Hidup mudah karena good looking, iya +1, tidak -1. Nomor 6, jika kamu adalah orang yang selalu merasa aman karena kamu memiliki backingan dari keluarga atau teman-teman, jika iya +1, jika tidak -1. Punya backingan, iya +1, tidak -1. Nomor 7, jika kamu adalah orang yang dapat pekerjaan, nomor 7 intinya yang tadi, yang gampang networking, mau dapat kerja gampang. Kalau iya +1, kalau tidak -1. Oke, nomor 8. Jika kamu adalah orang yang berpendidikan tinggi minimal S1, jika iya +1, jika tidak -1. S1, iya +1, tidak -1. Nomor 9. Jika kamu adalah orang yang menghabiskan di bawah 50.000 sehari untuk makan, jika iya -1, jika tidak +1. 50.000 sehari untuk makan di bawah, jika iya -1, jika tidak +1. Nomor 10, terakhir. Jika kamu adalah orang yang masih mendapatkan uang saku dari orang tua hingga saat ini, jika iya +1, jika tidak -1. Udah? Yang paling tinggi sekarang siapa? Setelah ulang hitung, ulang games-nya. Tadi Saya masih min 7, Agatha. Teh. Hah? Min 7, Benny. Oke, di chat ya, di chat, terus nanti Kevin tolong screenshot. Oke, ada yang -2, -1, -6, -2, Kamu +2. +1 ya. Jadi yang paling gede siapa nih? Paling gede minusnya siapa? Yanto min Devi 9 tuh. -8. Ada yang -9. Nanti aku bagi ke grup pertanyaannya, terus nanti coba kalian pikir lagi sekali lagi ulang. Contohnya ya, kayak kalau misalnya ini kalimatnya sih tadi kok kusut. Kalimatnya ini tadi ada yang nggak gitu jelas. Contohnya kayak, apakah kamu orang yang selalu menabung untuk membeli sesuatu? Itu bukan berarti membeli mobil. Kalau membeli mobil semua orang mesti nabung. Tapi kalau cuman membeli kayak handphone kan masih 5 juta lah, contohnya handphone yang masih standar. Apakah kita harus nabung untuk beli handphone 5 juta? Atau begitu kita ketemu handphone, kita butuh, kita langsung beli. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kayak beli barang branded, ya bukan Hermes lah. Contohnya Michael Kors, apakah kalau tas-tas Michael Kors kalian mau beli? Terus contohnya kayak sepatu apa sih? Sepatu Nike ya? Nike yang harga 8 juta, apakah kalian mau beli? Jordan Masih Grey. di kita punya gambaran kita, oke? Nah, next ya, nanti aku kasih soalnya, terus kalian pertimbangkan ulang lagi. Tapi itu untuk kita review, kita startnya di titik poin yang mana. Nah, setiap kita itu memulai dari titik start poin yang berbeda. Buktinya tadi nggak ada yang bareng-bareng 10, nggak ada yang bareng-bareng -10 juga enggak kan. Ada yang di 1, ada yang di 2, ada yang di 6, ada yang minus, ada yang plus. Nah, kita harus menyadari kalau kita tuh punya hal istimewa yang nggak dimiliki orang lain. Contohnya kayak kita mungkin ada yang kita S1, orang lain nggak S1, orang lain dari dulu udah susah, atau ada orang yang perlu biayain sekolah, kayak perlu biayain keluarganya, kayak Cemeti gerbongnya paling panjang. Nah, ada Novi juga gerbongnya panjang, ya kan? Ada orang yang enggak, contohnya kayak aku enggak, aku tuh benar-benar cuma menghidupi diriku sendiri. Jadi itu hak istimewa. Ya kan, itu hal istimewa dan kita masing-masing berdiri di start point yang berbeda. Kalau kita tahu kita punya hal istimewa itu, kita udah maju beberapa langkah dibandingkan orang lain. Kalau aku hitung, aku +6. Jadi nggak jelek-jelek amat, +6. Nggak sampai minus gitu loh. At least aku tuh plus di posisi 6 langkah ke depan daripada kalian. Kalau yang di minus-minus gitu. Terus, cuma orang bodoh yang nggak menyadari privilege-nya yang mereka miliki dan nggak memaksimalkannya. Jadi kita jangan jadi orang bodoh itu. Kita tahu kita punya privilege, kita tahu kita punya kelebihan, hak istimewa dibanding orang lain. Jangan sampai kita itu malah karena hak istimewanya kita malah bukannya running lebih, race-nya kita step lebih duluan dan bisa sampai finish lebih cepat, tapi malah kita jadi lebih santai. Akhirnya orang yang minus, yang dia memang tahu dia nggak punya privilege dan dia startnya mundur lebih beberapa langkah dari orang, tapi dia berjuang lebih, dia malah sampai duluan ke garis finish. Jangan sampai seperti orang bodoh ini. Oke? Nah, terus yang nggak punya privilege di mana? Yang minus-minus paling gede tadi sampai -9 gimana? Oke. Mary Riana sekarang orang hebat nggak? Dia motivator
Indonesia loh. Kita yang punya privilege lebih dari dia, ada beberapa yang kita pasti lebih dari dia kan. Kalau dihitung sama dia mungkin dia masih kalah lah sama kita minus plusnya. Dia masih minus lah, jauh di belakang kita. Kenapa? Dia dulu sekolah di Singapura emang, tapi dia berjuang loh. Dia makan roti, dia karena supaya nggak sampai minder, dia makan roti itu, makan bekal itu di dalam toilet. Terus waktu dia menyadari dia nggak lebih istimewa, nggak punya hak istimewa yang sama dengan teman-temannya, gimana? Dia pikir Anthony Robbins. Emang Anthony Robbins siapa? Anthony Robbins kan janitor, tukang bersihin toilet. Anthony Robbins mulai dari bersihin toilet. Nah, dia sekarang paling hebat. Kalau mau ikut kelas dia $10.000 US. Aku aja pengen ikut, nggak pernah bisa ikut. Nggak mungkin, nggak bakalan mau ikut, ibaratnya mahal banget gitu kan. Aku kadang-kadang dapat dia punya ini, share linknya, disuruh ke sana waktu dulu lah ya, 2018-an kan. Disuruh ke sana, hotel segala macam, udah ini, maksudnya udah disiapin segala macam. Bayarnya berapa ribu US. Enggak, ya sekarang enggak lah ya, mungkin 10 tahun lagi nggak tahu lah. Nah, oke. Terus Mary Riana pikir gini, Anthony Robbins aja mulainya dari nyuci di toilet, gue cuma makan roti di toilet, gue lebih punya hak privilege lebih daripada Anthony Robbins, berarti gue pasti bisa. Nah, terus Jack Ma itu kan, bayangin, dia sering ngomong kan di YouTube, dia 24 orang ngelamar kerja di KFC, 23 diterima, dia doang ditolak. Kenapa? Karena mungkin tampangnya ya kan, performance dia nggak good looking. Seperti contoh salah satu soal tadi, dia nggak good looking. Dia masuk Harvard berapa kali? Coba 10 kali ditolak habis-habisan. Mungkin takut bikin nama sekolahnya jadi turun atau apa gitu kan. Dia ditolak karena dia punya appearance dia ditolak karena penampilan dia. Terus Thomas Alva Edison gimana? Diusir dari sekolah karena dia nggak bisa denger ya kalau nggak salah ya. Aku lupa ingat sih ceritanya Thomas Alva Edison. Dia ditolak di sekolah atau dia saking begonya atau apa sih sampai mamanya sendiri yang turun tangan terus ngajarin. Nah seperti itu. Jadi orang-orang itu apakah tadi punya privilege? Enggak. Tapi apakah mereka orang-orang yang berhasil? Enggak. Mereka orang-orang yang berhasil. Nah bisa nggak sukses tanpa privilege? Bisa. Intinya kita harus pikiran seperti ini. Kalau orang lain bisa, gue juga bisa. Dimanapun start titik poin kita, walaupun kita berbeda, walaupun aku beberapa langkah di belakang, walaupun aku minus, tapi kalau lu bisa, gue juga bisa. At least, gue lakukan yang terbaik yang bisa gue lakuin. Nah, jadilah orang yang paling tekun berusaha. Sampai Tuhan pun nggak tega ngelihatnya. Sampai Tuhan bilang, ya ampun, ini orang kasihan banget, ya udahlah, gue berkati deh. Tuhan seperti itu. Kalau kita udah lakukan hal seperti itu, Tuhan pasti lakukan sesuatu, nggak mungkin enggak. Terus sadari kekurangan kita, bayar harga lebih. Udah tahu kita itu kalau belajar agak lemot, misalnya, ya udah belajar berulang-ulang. Orang belajar sekali ngerti, ya kita belajar 100 kali, masa nggak ngerti? Kalau nggak ngerti juga itu berarti kita mesti telepon Tuhan, Tuhan ada yang salah nggak? Gue punya syarat ini, otak ada yang kurang satu nggak? Nah, tanya Tuhan, telepon. Terus belajar lebih, bekerja lebih, lakukan ekstra dibanding orang lain. Dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Nggak ada orang yang melakukan benar-benar mati-matian dan hasilnya itu nggak kelihatan, itu nggak mungkin. Contoh kayak kemarin waktu kelas Ciaci dia ada ngomong soal push up sekali, ya kan? Kalau orang memang mau lakukan push up 500 kali pasti bisa, siapapun bisa. Orang segemuk apapun pasti bisa. Tapi caranya beda dengan orang yang memang atletik. Ya kan, itu perbedaan kelasnya. Tetap bisa lakukan. Satu hari satu titik dia akan sampai ke titik itu. Kalau dia lakukan ekstra dibandingkan orang. Jadi kita nggak seperti ini ya. Salah satunya fokus pada kekuatan yang kita punya. Kita nggak punya apa. Yang kita minus tadi apa? Kan ada satu yang plus. Nggak ada kan yang minus 10 dari 10 pertanyaan, ada plus 1. Tadi yang minus 9 siapa? Itu luar biasa. Ada plus 1, ingat. Fokus pada kekuatan yang kita punya. Bukan fokus pada apa yang kita nggak punya. Ngapain kita mikirin yang kita nggak punya? Ya kan? Oke? Terus, fokus pada apa yang bisa kita rubah. Bukan fokus pada apa yang kita nggak punya, apa kekurangan kita nggak. Tapi kita tahu itu kekurangannya. Kita nggak fokus sama kekurangannya. Tapi kekurangan ini bisa dirubah. Kita fokus pada apa yang bisa kita rubah. Jadi, melihat kepada hal yang positifnya apa? Contohnya, kurangnya apa? Ya udah kita ubah kurangnya ini. Bukannya kita sibuk liatin, ya gue nggak S1, gue kalah sama si Kevin misalnya. Dia S1, gue nggak S1. Terus misalnya, tadi Agatha sampai 7 ya, banyak kali.
Terus ada satu yang minus, gila si Agatha dia punya ini sampai 7. Gue malahan minus 6, gue jauh banget dari Agatha. Enggak, tapi kita lihat kita minus 6. Minus 6-nya apa? Ya udah, kita rubah. Gimana caranya menutupi kekurangan kita? Pasti ada caranya. Contohnya, kita nggak punya keluarga, nggak punya koneksi. Ya kita build koneksinya. Koneksi itu dari masa lalu kita kan, kita nggak bisa rubah. Tapi masa depan kita bisa build connection. Kita bisa bangun koneksi. Oke? Ya, dari diri kita startnya. Titik ini startnya dari diri kita. Dan dalam semua proses disyukuri dan dinikmati. Karena proses itu membuat kita maju selangkah, 2 langkah lebih dekat ke finish kita. Ke tujuan kita, ke goal kita. Dan ini yang paling penting, selalu evaluasi kinerja kita. Ini buat orang-orang yang nggak punya privilege ya. Termasuk orang-orang yang punya privilege pun juga mesti selalu evaluasi kinerja kita. Karena you can manage what you don't deserve. Kayak yang kemarin Betty sempat bahas ya. Kalau aku lupa quotes ini tentang apa, tapi aku juga selalu ingat, dan quotes ini aku sudah ingat udah lama kali. Maksudnya apapun yang kita kerjain itu kita mesti ada evaluasinya, mesti ada terukur. Karena kita kalau nggak bisa ngukur, kita nggak bisa manage. Kita kalau nggak bisa melihat angka, kita nggak tahu pencapaian kita itu sampai di mana. Jadi kan kekurangan kita sebagai motivasi dan kesadaran diri untuk berjuang lebih keras. Jadi sadar, lu siapa? Sadar gitu loh. Jangan sibuk menghayal. Tapi posisi kita di mana? Sadar. Lakukan yang terbaik. Jadikan itu semangat, jadikan itu motivasi bahwa kita mungkin dilahirkan, ditaruh di lingkungan yang seperti ini yang membuat kita nggak punya privilege. Dan kita harus menyadarinya, dan kita harus sadar diri, dan kita harus lakukan sesuatu. Kekurangan kita itu dijadiin motivasi, bukan malah disesali, bukan malah jadi mengasihani diri sendiri. Oke, ini udah habis. Aku suka gambar ini. Bayangin gajah bisa duduk di ranting bareng-bareng sama burung. Follow the passion that drive us, overcome the fears, and fight for what we want to achieve. Like, unlike, suka-suka, we become who believe we are. Jadi teman-teman, gajah ini pun bisa nangkring di atas dahan bareng-bareng burung kecil. Kenapa? Karena dia percaya dia bisa. Jadi siapapun kita, dimanapun posisi kita, kalau kita tahu kita ini orangnya seperti apa, kita believe kita bisa sampai di titik yang mana, kita akan sampai di tempat itu. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat, dan thanks God walaupun putus-putus, tapi ternyata on time jam 9 habis. Oke, itu aja. Kalau mungkin ada yang mau kasih tambahan. Oke, aplaus yang luar biasa. Kita berikan aplaus ya teman-teman buat Ci Grace. Luar biasa. Thank you Ci Grace. Sangat bermanfaat buat kita. Kita semua bisa, walaupun start dari titik yang berbeda ya Ci Grace ya. Oke, teman-teman, link absensi sudah di-share di kolom chat. Bisa diklik ya untuk diisi apa yang teman-teman dapatkan pelajaran dari Ci Grace pagi hari ini. Nah, ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang bertanya langsung aja, mikrofonnya di on, langsung bertanya, silakan ya. Kemarin ada yang closing case, coba kita lihat. Ci Shirley, 3 case 80 juta LP, luar biasa. Aplaus ya teman-teman. Kobeni, Yanto, Antonio, juga Ci Grace ya, ada closing case ya. Wah, kemarin banyak nih closing case, mantap. Ada yang bisa sharing hari ini? Ci Shirley, ada online? Tidak ada. Tadi ada. Online kok. Sorry, off kamera nih sambil masak-masak. Oke, Ci, boleh sharing Ci. 3 case luar biasa Ci. ARP-nya juga besar-besar nih, gemuk-gemuk. Oh iya, lumayan kok. Ya puji Tuhan, pas kebetulan ada jalannya aja sih kok. Iya, closing apa nih? Ya Yang satu keluarga atau teman Ci? Kalau yang satu keluarga ya, maksudnya ipar. Kalau yang 2 itu atasannya suami sih. Wow, luar biasa. Berapa lama Ci tes ininya? Kalau yang ipar ini seminggu sih ya. Kalau yang ipar ini aku jadi dari semenjak
bicara sama dia soal ini asuransi seminggu sih dia memang udah langsung interest gitu kok. Karena kan Iya. memang aku apa sih namanya prospeknya untuk tujuan masa depan anak-anaknya. Jadi dia langsung ngeklik gitu. Oke, Gitu. luar Nah, kalau biasa. kalau atasannya suami itu ya sebulan ada kali ya. Jadi kita pendekatan dulu. Terus udah gitu dia juga udah punya asuransi kantor sebenarnya dari suaminya. Jadi bosnya atasan ini kan cewek ya. Gitu. Ya. Nah, dari suaminya itu udah punya asuransi kantor, tapi kita kasih tahu resikonya kalau asuransi kantor seperti apa gitu. Jadi ya dia masih pertimbangan, masih ngitung-ngitung. Jadi kita ya pendekatan, penjelasan lagi gitu. Akhirnya dia oke. Gitu sih. Ambilnya apa, Ci? Kalau ini kartu rumah sakit yang Elite Plus ya kalau nggak Oke. salah ya. Iya Elite Plus. Jadi dia Jadi- jaga-jaga aja sih untuk setelah si suami pensiun gitu kan otomatis sudah nggak di cover kan. Ya. Gitu. Berarti HO-nya lebih ke itu ya, asuransi kantor ya. Iya, betul kok. Oke. Jadi dia ambil dua case ya, Ci ya. Iya, suami istri ya. Suami istri jadi ambil dua-duanya kartu ya, luar biasa. Mantap, Ci. Sukses Iya, ya, Ci. Ya, Semoga thank you semakin kok. banyak closing berikutnya. Amin, thank you kok. Oke. Ayo Ya, selesain thank you, Ci. BP-nya. Thank you. Teman-teman juga. Ya. Nanti lo Shirley pergi sendiri loh teman-teman closing. Nyetir. Nyetir sendiri. Habis itu cerita sendiri langsung submit. Keren. Yang satu lagi isi Isi cover. Yang satu lagi isi cover sendiri juga. Hebat teman-teman ya. Applause ya teman-teman yang untuk Shirley ya. Kita juga pasti bisa teman-teman. Yes, pasti bisa. Berikutnya, kalau Antonio belum bisa ya, sharing ya. Harus Antonio bisa? Nggak bisa. Dewi mungkin boleh bantu? Closingnya ring 1 kok, masih ring 1, terus tetap lakukan market survey repro, preminya ikan teri lah, nggak gede-gede tapi nggak apa-apa untuk pemula BI, jadi semangat sih menurut aku ya, itu aja sih kok. Ya, thank you Dewi. Nggak apa-apa ya, Yuk. Menteri teman-teman. Kalau dapatnya 10 kilo juga kenyang teman-teman ya. Jadi jangan mikir mau ikan kakap terus. Jadi dulu saya dapat pembelajaran juga teman-teman. Jangan berharap selalu mau ikan paus. Karena kita nggak bisa dapetin ikan paus setiap hari. Tapi kita bisa dapat ikan teri setiap hari. Kita nggak mati kelaparan kan katanya. Betul juga ya itu teman-teman. Oke. Ko Beni juga boleh. Ko Beni boleh sharing kok closing case-nya. Ya, pagi teman-teman semua. Pagi Kebetulan Ko Beni. closing case-nya dapat dari kebetulan kan saya kan dagang tuh, banyak sales-sales tuh yang ke Jambi. Jadi yang datang ke Jambi ya banyak dari provinsi lain pun juga yang datang. Jadi kebetulan ada lagi kongko-kongko cerita-cerita hanya selang 3 harian ya. 3 hari 4 hari lah. Besoknya dia WhatsApp saya. Oh, sebelumnya sudah saya bikin sih ilustrasinya untuk anak istrinya. Tapi beberapa hari kemudian dia langsung WA saya. Oh Ben, tolong dong dibikin buat anak saya sama istriku katanya. Malam itu, jadi ya udah saya bikin lagi satu kan. Dia bilang kehapus apa ya katanya. Terus tak bikinin. Oke, nah terus nggak berapa lama, oh Ben saya masuk anak saya dulu. Tapi ikan teri juga sih kalau William. Gitu. Nah akhirnya ya closing dah gitu. Mantap, Ko Gitu aja Ben. sih. Mantap. Kita kan misi kita ingat ya teman-teman ya, kita kan mau menolong orang ya teman-teman. Jadi kita jangan lihat dari nilai premi ya teman-teman ya. Kita ingat kembali misi kita mau nolong orang. Jadi ikan teri pun tidak masalah, yang penting terproteksi ya teman-teman. Mantap Ko Beni, semangat, pasti akan dapat ikan paus di berikutnya Ko Beni. Thank you kok. Ya, Ko Yanto, Opa Korea mau sharing juga?
Tunda enggak kok yang kemarin kok. Hah? Udah ya? Yang minggu ini belum dapat kok, lagi diupayakan. Oke. Tadi Cik Grace juga ada satu ya? Cik Grace ada 2 case ya? Iya, ini sih dia tadinya ya dia nyari aku sih, bukan aku yang nyari dia. Itulah ya teman-teman, kalau udah lama di asuransi kita nggak nyari orang lagi, tapi orang yang nyari kita. Karena kan kita fokus bangun tim ya, lebih fokus ke rekrut. Jadi bukan fokus ke jualan. Tapi biasanya kalau BP jualan itu pastinya dari mereka yang nyariin. Nah ini juga dari mereka yang nyariin. Jadi Grace, lu masih di Allianz biasanya gitu. Kayaknya kalau agent-agent itu mesti benar-benar menanamkan kaki ya di perusahaan asuransi ya. Soalnya begitu lama nggak di chat, mereka pasti pada ngomong gini, lu masih di Allianz. Kayaknya gambaran orang-orang di luar tuh kalau agent tuh nggak mungkin lama gitu. Jadi ingat ya teman-teman yang udah join, tancepin kaki di sini. Bila perlu bukan cuma masukin ke tanah tapi di semen. Biar nggak bisa bergerak. Case biasa ya, case-nya cuma case biasa aja ya. Ambilnya juga kecil, cuma klasik doang. Tapi karena udah 40-an, di atas 1 jutaan juga 2 case sama seperti itu. Wow, keren. Keren ya Congrats ya, teman-teman Cik ya. Grace. Woi, dicariin loh sekarang, bukan dia yang nyari klien loh, klien yang nyari dia. Keren ya teman-teman ya. Nah, nanti ini yang Grace alami hari ini, nanti kalian juga akan alamin. Yang penting kalian setia, ya. Ya, silakan Bill. Ya, itu ya teman-teman ya, bukti ya. Kita di bisnis ini jangka panjang teman-teman. Jadi kapan saya bisa dicariin orang untuk proteksi? Tunggu teman-teman sudah jalanin bisnis ini lebih dari 1 tahun dan 2 tahun teman-teman. Ya, tapi di awal teman-teman harus aktivitas. Teman-teman banyak menabur. Baru itu akan teman-teman lihat di tahun berikutnya teman-teman. Ya, banyak nabur teman-teman, kakinya di semen ya, biar kuat fondasinya. Akarnya bertumbuh dalam. Oke, congrats buat teman-teman semua yang udah closing, luar biasa hari ini. Closingannya banyak bertubi-tubi. Semakin banyak lagi closing di esok hari dan hari-hari mendatang, teman-teman. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, ada yang mau nambahin? Cimeti ada nambahin nggak? Kalau nggak ada, saya close ya. Close, silakan Will. Cukup Will. Oke, kita close teman-teman. Chatnya absensinya jangan lupa diisi. Kita foto dulu, teman-teman boleh on semua kamera. Teman-teman boleh di on kamera. Oke, teman-teman. Woi, tim foto-foto, Ayo, oke, teman-teman udah standby ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Thank you ya, semua sukses ya. Hari ini closing bertubi-tubi semuanya ya. Thank you, Cik Grace. Thank you semua, luar biasa. Thank you. Sukses Thank you semua. ya semuanya.